Terpaksa menikahi CEO muda. Bab 005. Apa benar yang dikatakan Gary? Aku hanya kasihan dengan Tiara. Entahlah, aku akan memastikan. Guman Ken dalam hati. Tiara dan Ken sebelumnya tidak saling mengenal, namun entah kebetulan atau memang Tiara yang mengincar Ken, hingga ia waktu itu membantu Ken saat ia akan mengalami kecelakaan dengan mobilnya. Dan lama-kelamaan mereka berdua saling dekat satu sama lain, hingga saat itu Tiara mengatakan jika dia sangat menyayangi dan mencintai Ken. Setelah 4 bulan mereka saling menjalani hubungan, Ken selalu memanjakan Tiara dengan memberikan apapun yang ia inginkan. Tiara ya berumur 3 tahun lebih tua dengan Abel, hanya tinggi badan Tiara dan Abel lebih tinggi Abel. Pada saat itu, Tiara meminta Ken untuk mentransfer uang ke rekeningnya dengan jumlah yang besar dengan alasan membantu orang tua dan biaya kuliahnya, karena ia mengatakan jika merasa kasihan dengan kedua orang tuanya, dan saat itu Ken sangat kasihan melihat Tiara kesusahan. Ken menyukai Tiara karena ia melihat jika Tiara adalah wanita yang mandiri dan tidak manja, tetapi setelah dikirimkan uang yang cukup besar oleh Ken, Tiara pergi entah kemana hingga saat ini tidak ada kabarnya. Hingga membuat Ken pernah frustasi dan hampir gila karena mencari keberadaan Tiara sampai saat ini tidak ketemu. Untung saja Mommy Daddy-nya dan Gary selalu memberikan ia semangat yang luar biasa hingga akhirnya Ken bisa bangkit lagi, namun ia masih terus mencari keberadaan Tiara tanpa sepengetahuan keluarganya. A35 Nean, di Indonesia, Mansion Kennedy. Hari ini Abel tidak sekolah karena ini adalah hari libur, jadi Abel hanya berdiam diri di kamarnya setelah membantu Bi Ina membersihkan mansion. Apa kabar dengan Kak Araya? Apa dia sudah sadar? Kok aku lupa mengabari Kak Jordi? Sebaiknya aku kabari dia sekarang. Gumam Abel. Abel pun menekan beberapa digit angka, dan ia mencoba menghubungi nomor itu. Tidak membutuhkan waktu lama, panggilan itu terhubung. Kak Jordil. Ini aku Abel, bagaimana keadaanmu dan keadaan Kak Ara? Apa dia sudah sadar? Sapa Abel pada Jody putra dari kakak bundanya Abel. Abel, kemana saja kamu? Keadaan kakak baik dan Ara masih sama, belum sadar, mungkin itu karmanya karena sudah berbuat salah. Kakak sudah beberapa kali menghubungimu namun tidak bisa. Bagaimana keadaanmu? Ucap suara bariton Jordi, pria tampan yang saat ini menjadi CEO di perusahaan terbesar di London. Abel baik-baik saja Kak, nanti kalau Abel sudah selesai ujian dan libur Abel akan mengunjungi kalian. Abel sangat merindukan Mom, Dad dan Oma. Jangan seperti itu Kak, kan Kak Ara juga adiknya Kakak, ucap Abel. Syukurlah kalau kau baik-baik saja, memangnya kamu tinggal di mana sekarang? Kata orang suruhanku kau sudah tidak tinggal di tempat Om, pergi kemana kamu diusir sama mereka dan kamu tidak merindukan kakak tampanmu ini. Untuk Ara, biarkan orang suruhan Dedi juga mengawasinya dari jauh, biarkan dia bersama ibunya, orang seperti mereka tidak perlu dikasihani. Ucap Jordi dengan khawatir dengan keadaan adik keponakan kesayangannya. Aku tinggal di tempatku bekerja Kak, dan di sini mereka menyayangiku, sedangkan Om dan Tante tahu sendiri kan Kakak, mereka sekarang berubah tidak menyayangi Abel, bahkan mereka juga pindah entah kemana. Abel juga merindukan Kakak, ucap Abel dengan suara yang terlihat sedih. Awas saja nanti jika Kakak ke Indonesia bakal Kakak beri pelajaran, itu orang berani sekali dia menyakiti adik Kakak yang cantik ini. Kamu sih suruh ikut tinggal ke sini enggak mau, kenapa coba Mom, Dad dan Oma khawatir denganmu? Bukannya enggak mau Kak, Abel tidak ingin merepotkan kalian, apalagi Oma. Sebenarnya Abel sangat ingin tinggal di sana tapi Abel belum bisa meninggalkan kota ini. Abel juga ingin berkuliah di sana, tapi biayanya mahal jadi Abel akan menabung dulu. Ya Tuhan, kamu semakin mandiri aja ya, pikiranmu semakin dewasa, Kakak sangat menyayangimu. Sebenarnya untuk biaya kamu tidak perlu memikirkannya Abel, sudah berapa kali Kakak katakan untuk menghidupimu saja kami sanggup. Pulanglah, Orna selalu saja menyebut namamu, dia rindu denganmu. Iya bawel,
Adikmu ini akan sukses dulu baru besok Abel akan ke sana. Ya sudah Abel matikan ya, jangan lupa titipkan rindu dengan Dad Oma dan Mom, dan kakak jangan lupa makan dan beristirahat jangan bekerja. Terus tapi kekasih tidak punya hehe. Dasar selalu saja seperti itu, ya sudah nanti kakak sampaikan pada mereka, kamu jangan kerja berat-berat jika lelah istirahat jangan lupa hubungi kakak jika ada apa-apa. Iya baik kakakku sayang. Iya baik adik manis. Jadi Jordi adalah putra semata wayang dan ayahnya adalah kakak dari ibunya Abel. Tanpa keluarga ayahnya Abel yang di Indonesia, ketahui bahwa ibunya Abel adalah putri dari keluarga kaya di London. Hingga saat itu ayahnya Abel berkata jika ia menyuruh ibunya Abel untuk merahasiakan statusnya jika ibunya Abel adalah anak orang kaya, karena keluarga dari ayahnya Abel adalah orang-orang yang jahat dan sangat gila dengan kekayaan. Sejak saat itu setelah menikah ayah dan ibunya Abel merintis usaha dari nol, walaupun dibantu dengan omanya Abel tetapi mereka menolaknya hingga akhirnya bisnis mereka menjadi perusahaan yang berkembang. Tetapi karena kesuksesan mereka, membuat adik-adik dari ayahnya Abel merasa iri, hingga akhirnya mereka merencanakan kecelakaan yang terjadi pada kedua orang tuanya Abel dan menyebabkan kematian. Kedua orang tua Abel juga seringkali menghubungi keluarganya yang ada di London tetapi tanpa sepengetahuan dari keluarga ayahnya. Maka dari itu sejak kematian kedua orang tuanya, Abel seringkali dihubungi oleh Jordi untuk tinggal di London tapi ia menolaknya dengan alasan agar om dan tantenya yang ada di sini tidak tahu bahwa keluarga dari ibunya adalah orang yang sangat kaya. Untuk Ara, ibunya adalah kakak pertama dari ayahnya Abel sedangkan omnya yang mengasuh Abel adalah adiknya ayahnya Abel, karena ayahnya Abel adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Adik dan kakaknya ayah Abel sama-sama memiliki sifat yang sama angkuh sombong dan sangat gila dengan harta. Dan Ara saat ini harus dirawat di London karena mengalami kecelakaan yang sangat tragis, hingga membuat sudah 2 tahun ia tidak sadarkan diri, sementara ayahnya saat ini sudah tiada karena ayahnya akan melaporkan polisi karena ulah dari istrinya dan adik iparnya yang membuat kecelakaan berencana. Hingga saat itu ibunya Ara memberikan sebuah cairan mematikan agar membuat ayahnya Ara meninggal dan tidak melaporkan kasus kecelakaan berencana itu yang dilakukan oleh ibunya Ara dan ayahnya Yora. Hari ini Ken dan Gary sudah sampai di Indonesia, dan jet yang mereka tumpangi mendarat dengan sempurna. Gary dan Ken juga sudah dijemput dengan anak buah mereka yang akan mengantar mereka pulang. Kita ke mansion utama, Mom dan Daddy sudah menunggu kita, ucap Gary yang dibalas anggukan oleh Ken sebelum jam memasuki mobil mewahnya. Mobil yang mereka tumpangi pun berjalan dengan kecepatan sedang hingga 30 menit kemudian, mereka sampai di depan bangunan yang sangat mewah dan besar dan terdapat 3 lantai dan di lantai paling atas terdapat sebuah jet pribadi yang memang khusus untuk keluarga William, tembok pagarnya pun setinggi 2,5 meter dan terdapat beberapa pengawal yang menjaga. Dengan hanya memberikan klakson, para pengawal itu dengan segera membukakan pagar yang berwarna hitam, dan menunduk memberikan hormat pada putra keluarga William. Mobil pun berhenti tepat di depan mansion. Setelah pintu mobil dibukakan oleh pengawal, mereka pun turun. 2 pemuda tampan memasuki mansion, mereka disambut hangat oleh pelayan dan pengawal yang ada di dalam ruangan mewah itu. Selamat datang Tuan Muda Ken, Tuan Muda Gary. Sapa pelayan mansion yang sudah berusia sekitar 40 tahunan, dia bernama Lina yang sudah bekerja sangat lama dengan keluarga William. Iya Bi, ibalas Ken dan Gary bersamaan. Ken dan Gary pun berjalan menuju ruang keluarga di mana Daddy dan Mominya sudah menunggu. Mom Dad, ucap Ken dan Gary bersamaan. Sayang kalian sudah sampai, ucap Mommy Al memeluk kedua putranya secara bergantian, setelah itu bergantian dengan Daddy Eric. Bagaimana sudah beres? Tanya Daddy Eric pada kedua putranya, mereka pun duduk bersama di sofa depan televisi. Sudah Dad, tidak perlu khawatir jika aku dan Ken sudah selesaikan semuanya dengan lancar, ucap Gary dengan membanggakan diri.
Kalau begitu Dedi tidak akan ragu lagi dengan kalian. Ucap Dedi Erik. Kalau begitu kapan kalian akan menikah? Mommy sangat ingin kalian segera menikah dan berikan cucu buat kami. Ucap Mommy Al dengan wajah menyedihkan. Mom? Apaan sih? Ucap Ken yang malas membahas obrolan seperti itu. Umur kalian kan sudah cukup, jangan menunda-nunda terlalu tua nanti tidak ada yang mau dengan kalian. Ucap Dedi Erik. Kalau itu biar Ken saja yang duluan, Gary masih ingin bersenang-senang, lagian juga Gary belum ketemu jodoh. Ucap Gary menolak. Tidak Mom, Ken masih. Ucapan Ken terpotong. Masih memikirkan gadis itu? Sudah 2 tahun Ken kau masih memikirkannya, sedangkan dia saja belum tentu memikirkanmu. Apa kau akan terusan-terusan seperti ini, tenggelam dalam masa lalu ucap Mommy Al dengan kesal. Tiara sudah ada di hatiku Mom, bahkan kita berdua juga sudah berjanji akan selalu bersama-sama. Ucap Ken. Mommy tidak ingin kau menikahi gadis itu, kau cari gadis lain yang baik dan bisa menerimamu apa adanya. Mommy beri waktu kau 3 bulan jika kau tidak mau memperkenalkan dengan Mommy jangan salahkan Mommy jika kau dijodohkan dengan anak teman Mommy dan kau akan segera menikah. Mommy tidak butuh penolakan, jika kau menolak, Mommy tidak akan berbicara denganmu lagi. Terserah kau saja jika kau akan terus-terusan seperti itu Mommy tidak akan mengurusmu lagi. Terserah padamu, ucap Mommy Al dengan panjang hingga membuat Dedi Erik Ken dan Gary kelabakan mendengarnya. Pasalnya perintah Mommy Al siapapun tidak akan menolaknya sebab ancaman Mommy Al benar-benar tidak main-main. Mendengar ucapan Mommy Al Gary berpura-pura fokus menonton televisi bersama Dedi Erik sambil menyomot beberapa cemilan di atas meja. Sedangkan Ken ia bermain ponsel namun ia sesekali memperhatikan Mommy Al berbicara. Ken tidak berani membantah ucapan Mommy Al ketika ia sedang marah. Tapi Mom, Ken tidak ada wanita lain, Ken hanya suka dengan Tiara, pasti dia akan kembali, ucap Ken dengan percaya diri. Ken, lebih baik fokus dengan masa depanmu, apa yang dikatakan dengan Mommy benar, jangan terjerumus dengan masa lalumu semakin dalam, ucap Dedi Erik. Gary sudah peringatkan berkali-kali tapi dia masih saja keras kepala Mom Dad, yang ia pikirkan hanya wanita itu, sedangkan wanita itu saja mungkin sudah bahagia dengan anak dan suaminya, ucap Gary. Mom Dad, Ken ke kamar Ken lelah, ucap Ken beranjak dari duduknya berlalu meninggalkan mereka. Yang masih duduk di sofa, Ken, dengarkan Mommy, Ken. Teriak Mommy Al menggema. Biarkan saja Mom, biarkan dia merenungi apa yang Mommy katakan, Dedi ke ruangan kerja dulu, ucap Dedi Erik, dan berlalu meninggalkan Gary dan Mommy Al. Gary Mommy sudah tahu dengan gadis yang ada di mansion. Ucap Mommy Al dengan suara pelan. Apa jadi Mommy sudah tahu? Ucap Gary terbata karena terkejut. Mommy ingin sekali Abel jadi menantu Mommy. Bantu Mommy untuk mendekatkan Ken dengan Abel. Pintah Mommy Al, oh. Oke dengan senang hati Mom, lagian dia gadis yang baik. Ucap Jerry. Kau betul, dia gadis yang baik dan sopan, tapi jangan beritahu Ken jika Mommy sudah mengetahuinya, Dedi juga belum mengetahuinya kita rahasiakan ini berdua. Ucap Mommy Al. Mommy tenang saja asalkan, Mommy masakin makanan kesukaan Gary, bagaimana? Ucap Gary, baik Mommy setuju, ucap Mom Rami Al dengan tersenyum puas begitu juga dengan Gary, apa yang kalian bicarakan, setuju apa? Tanya Dedi Erik yang tiba-tiba datang dan duduk di samping Gary. Ah Dedi, itu Gary ingin Mommy masakin makanan kesukaan Gary dan Mommy menyetujuinya, iya kan? Sayang, ucap Mommy Al pada Gary dan Dedi Erik. Hehe iya Dad. Sudah lama Gary tidak makan masakan kesukaan Gary di mansion ini, ucap Gary. Oh baguslah, Dedi kira apaan, ucap Dedi Erik yang menganggukkan kepalanya sambil menyomot kue kering di meja. Bagaimana denganmu Gary, apa belum juga menemukan pasangan? Tanya Dedi Erik. Belum Dad,
Belum ada yang cocok kebanyakan di kota ini, wanita hanya menginginkan uang, ucap Gary dengan lesu. Kau benar, harus Kari yang berhati baik dan menerima dengan segala kekuranganmu. Keluarga William tidak boleh mendapat wanita yang picik, cari yang seperti Mommy, ucap Dedi Eric memuji istrinya. Ah Dedi bisa aja, Mommy juga galak kok, ucap Mommy Al dengan malu-malu dan berpindah tempat duduk di samping Dedi Eric, dengan tangan yang memeluk lengan Dedi Eric. Galak tapi kan cantik dan baik hati tidak sombong lagi. Lihat Gary kalau cari istri yang seperti Mommy, ucap Dedi Eric mencium pucuk kepala Mommy Al membuat Gary meringis. Dad Mom, Gary ke kamar dulu, mau istirahat, kalian kalau mau bermesraan mending pindah jangan di sini, tidak kasihan apa anak-anaknya masih pada jomblo. Ketus Gary dan Bear lalu meninggalkan orang tua angkatnya. Walaupun Gary hanya anak angkat, namun kasih sayang mereka sama dengan anak kandung, begitu juga dengan Gary dia menyayangi Mommy Al dan Dedi Eric sama seperti orang tua kandungnya sendiri, jadi tidak salah jika mereka sering berdebat dan bermanja-manja karena mereka tidak ingin membeda-bedakan status mereka. Dan nama Gary juga sudah masuk di kartu keluarga mereka. Gary juga mendapatkan beberapa fasilitas seperti apartemen, perusahaan cabang dan beberapa bisnis lainnya. Namun Gary lebih memilih untuk menemani Ken dan menjadi asistennya, sedangkan beberapa bisnisnya sudah jajalankan namun ia hanya memantau saja, karena bisnis itu sudah ia jalankan melalui orang-orang kepercayaannya. Bana di mansion Ken. Hari sudah pagi, dan seperti biasa Abel pergi ke sekolah diantar oleh supir, dan ia juga sudah terbiasa pergi sekolah diantar oleh Pak Matt. Abel berjalan memasuki halaman di sekolahnya, dan ia melihat Dea berdiri di depan mobilnya yang ada di parkiran khusus murid. Abelli. Teriak Dea dengan berlari menuju ke arah Abel. Dea, kau itu ya selalu saja berteriak lama-lama gendang telingaku rusak, karena teriakanmu. Ucap Abel dengan ketus. Iya maaf, abisnya aku kangen tahu sama kamu. Ucap Dea yang memeluk lengan Abel dengan erat seperti anak yang merangkul ibunya. Karena Abel lebih tinggi dari Dea, namun mereka berdua sama-sama manis dan cantik. Ting ting ting, Bel, ponselmu berbunyi. Angkat Gi. Pinta Dea pada Abel. Benarkah? Dengan cepat Abel mengambil ponsel yang ada di tas gendongnya. Saat ia memegang ponsel yang berwarna silver dan ada gambar Apple-nya, sontak Dea melotot seakan matanya ingin keluar. Ia pun mengode Abel. Yang sudah menjawab panggilan ponselnya untuk memberikan penjelasan, Abel pun menganggukkan kepalanya. Iya halo. Pulang sekolah? Langsung pulang tidak perlu keluyuran, saya sudah sampai di mansion. Oh baik tuan, nanti saya akan langsung pulang. Setelah menerima panggilan, Abel pun menghembuskan nafas beratnya. Bel, jelaskan apa yang sudah terjadi denganmu, dan HP ini juga supir. Sebenarnya apa yang sudah kau alami? Kenapa kau tidak cerita denganku? Apa kau tidak mempercayai sahabatmu ini lagi? Ha? Cerocos Dea dengan berbagai pertanyaan ia lontarkan. Haf, sebenarnya aku sekarang tinggal di mansion Tuan Kennedy. Apa kau tahu? Aku sudah terjerat hutang dengannya jadi aku harus membayar hutangnya dengan menjadi pembantu di mansionnya yang mewah. Jelas Abel. Jadi kau berhutang dengannya dan bekerja di mansion Tuan Kennedy seorang CEO yang terkenal itu? Hebat banget kau bisa kenal dengannya. Aku dengar dia juga memiliki asisten yang sama tampannya, dan asisten Ninoa itu juga saudaranya. Wah aku jadi tidak bisa membayangkan betapa tampannya mereka. Ucap Dea yang sangat antusias. Kau ini ada-ada saja? Namun aku sangat senang tinggal di mansion Tuan Kennedy karena di sana ada beberapa pelayan dan mereka juga menyayangiku. Aku senang karena bisa merasakan kasih sayang lagi, ucap Abel dengan sendu. Syukurlah kalau mereka sayang denganmu. Oh iya lalu ponsel dan supir bagaimana kau belum cerita? Ponsel memang Tuan Ken yang memberikanku dan dia juga membiayai semua keperluan sekolah. Jadi dia menyuruh Pak Matt supir pribadi itu untuk selalu mengantar dan menjemputku. Sebenarnya aku tidak mau tapi Tuan Ken memaksanya.
dia juga memberikan uang yang cukup banyak untuk membeli keperluanku, jadi aku tidak enak. Sudah berhutang tapi semua kebutuhan dilengkapi. Jelas Abel jujur. Sudahlah, yang penting kau jangan membantahnya, mungkin Tuan Ken tidak tega melihatmu. Aku sangat senang akhirnya kau keluar juga dari kandang harimau itu, ucap Dea merasa senang. Ia juga mengetahui semua cerita hidup Abel karena Dea adalah teman Abel sejak kecil. Abel yang memiliki sifat lemah lembut, berbanding balik dengan Dea yang memiliki sifat barbar, namun mereka berdua sama-sama saling menyayangi. Iya sudah, yuk kita masuk. Ajak Abel yang diangguki oleh Dea. Brak. Saat Abel dan Dea berjalan akan memasuki kelas mereka, tiba-tiba Yora datang bersama Gina temannya, mendorong Abel hingga Abel tersungkur. Ouch, teringis Abel yang merasa sakit saat terjatuh. Ia pun berdiri dibantu dengan Dea. Apa maksudmu? Kenapa kau mendorong Abel? Bentak Dea dengan suara yang terdengar keras, hingga mengundang beberapa siswa dan siswi mengerumungi mereka. Kenapa tidak terima? Dasar miskin, itulah akibatnya jika kau berani melawanku. Teriak Yora dengan tangan bersedekap dada. Yora terkenal dengan anak orang kaya karena ayahnya adalah salah satu donasi di sekolahnya. Jadi Yora benar-benar sombong dan sering membuli teman-temannya, karena kepala sekolah pun tidak berani memberikan hukuman apalagi mengeluarkannya. Tapi apa jadinya jika mereka semua tahu bahwa pemilik perusahaan yang dikelola oleh ayahnya Yora adalah perusahaan milik orang tua Abel? Mungkin mereka akan sangat malu karena sudah mengakui harta orang lain. Apa yang kau inginkan? Kenapa kau selalu merundungku? Apa kau tidak punya kerjaan lain? Umpat Abel dengan wajah datarnya. Aku hanya ingin kau-nya Abel, pergi dari sekolah ini dan pergi dari dunia ini. Aku tidak ingin melihatmu hidup di muka bumi ini. Kau itu sebuah masalah, tahu enggak? Teriak Yora dengan wajah yang sangat merah karena menahan amarah. Tidak perlu keras-keras. Lihat mereka semua pada takut padamu, bisik Gina membuat Yora hanya tersenyum smirk.